This conference will now be recorded. Kira-kira awal apa yang menjadi minat dari rehabilitasi ini dan keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh rehabilitasi. Lalu kita juga menilai bagaimana rehabilitasi ini berinteraksi secara interpersonal dengan orang lain. Apa yang akan nanti perlu diperbaiki dari pola komunikasi dia dengan orang lain. Nah, setelah semua profesi ini asesmen ini dilakukan oleh multiprofesi. Tentunya di sini melibatkan dokter psikiater, juga melibatkan perawat, melibatkan psikolog, melibatkan terapis okupasi, dan melibatkan pekerja sosial. Setelah dilakukan asesmen oleh masing-masing profesi ini, kemudian hasil asesmen ini akan dibawa ke manajemen kasus. Di sini kita akan membahas kira-kira dari apa yang sudah kita asesmen dari pasien, tingkat tahapan apa yang cocok untuk pasien dan program seperti apa yang dapat kita lakukan kepada pasien. Nanti ini akan sangat tergantung dari masing-masing asesmen yang sudah dilakukan. Nah, jadi nanti kemudian program yang diberikan akan sangat sesuai dengan tahapan dan minat bakat dari pasien. Apakah rehabilitasi itu masuk dalam tahap aktivitas? Artinya kalau misalnya secara ADL rehabilitasi ini belum mandiri, masih banyak yang perlu dibantu, kemudian mungkin dari gejala masih cukup, masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada dan cukup mengganggu, mungkin ini masih dalam tahap aktivitas. Terapi yang dilakukan juga terapi yang lebih ke arah untuk mengisi waktu luang. Sementara ketika rehabilitasi ini sudah mandiri, gejalanya juga sudah sangat minimal, kemudian dia bisa mampu untuk melakukan ADL secara mandiri, kita harapkan dia sudah masuk ke dalam tahap mandiri, di mana nanti program-programnya adalah untuk mempersiapkan rehabilitasi ini kembali ke masyarakat. Dan keterampilan-keterampilan apa saja yang dia akan dibutuhkan rehabilitasi ini pada saat nanti kembali. Ini adalah pasien. Ini adalah salah satu terapi pertama yang kita lakukan terhadap rehabilitasi yang sudah mandiri. Di mana di sini rehabilitasi bisa untuk seperti dia ketika mengelola suatu kafe. Jadi ada yang akan di sini akan dilatih bagaimana berkomunikasi secara efektif karena dia akan bisa langsung bertemu dan berkomunikasi dengan customer. Lalu dia juga nanti di sana diajarkan tentang manajemen keuangan karena dia akan mengatur keuangan dari kafe, bagaimana dia mendapatkan misalnya uang dari customer dan tentang kembalian. Bagaimana nanti setelah selesai apakah nanti sesuai dengan pembelian yang sudah dilakukan di kafe. Terus dia juga belajar tentang manajemen dari kafe itu, bagaimana menata barang, bagaimana memberikan porsi makanan sesuai dengan yang seharusnya. Di sini adalah terapi yang semacam laboratorium yang kita berikan supaya pasien itu bisa belajar untuk dan berlatih untuk bekerja seperti nanti ketika dia akan terjun di masyarakat. Oke. Selain kita melakukan terapi di dalam rumah sakit, kita juga bekerja sama dengan misalnya komunitas-komunitas sosial yang mempunyai fokus dengan orang-orang gangguan jiwa. Ketika ada acara, kita juga mengajak rehabilitan kita untuk mengikuti dan bersosialisasi dengan teman-teman orang dengan gangguan jiwa yang lain. Kemudian kami juga bekerja sama untuk pasien-pasien untuk rehabilitan yang memang sudah mati, yang sudah bisa siap untuk bekerja. Kita bekerja sama untuk melatih kembali rehabilitasi ini sebelum siap untuk
nantinya mulai bekerja di tempat lain. Dan ini yang terakhir adalah night care. Ini adalah contoh untuk ruangan yang kami miliki di night care. Jadi fasilitas night care itu adalah fasilitas yang kami berikan untuk pasien-pasien dengan rehabilitan yang ikut rehabilitasi yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pulang pergi dari rumahnya ke rumah sakit. Jadi mereka kita fasilitasi untuk dapat menginap di sana. Dan night care ini memang tidak sama seperti ruangan rawat inap. Jadi di sini lebih tepatnya seperti kita membuat rumah untuk rehabilitan. Di sini kita juga mengajarkan agar rehabilitan bisa dalam mandiri, bagaimana dia bisa membersihkan kamarnya sendiri, kemudian kita mengarahkan bagaimana rehabilitan bisa meminum obatnya secara mandiri. Memang di kondisi COVID, memang kondisi COVID ini suatu hal yang menantang ya, di mana sebenarnya rehabilitasi psikososial ini perlu untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Namun harus ada penyesuaian di mana kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Misalnya pada sebelum COVID, kita memang fokusnya pada screening dari gejala psikiatri dari calon rehabilitan. Namun di masa yang normal ini kita selain screening dari gejala psikiatri, kita juga perlu screening tentang gejala COVID. Jadi artinya jika dia dari hasil screening tidak memungkinkan, kita biasanya menunda calon rehabilitan ini untuk masuk ke rehabilitasi. Paling tidak sampai tidak ada gejala yang mengarahkan ke arah COVID. Kemudian jika sebelumnya mungkin banyak melibatkan sarana publik, jadi salah satu sarana untuk komunikasi efektif, rehabilitan kita bawa keluar memakai transportasi publik, seperti kalau di sini ada Transjakarta, kemudian pergi ke jalan ke museum, di sana mereka diberi tugas untuk berkomunikasi dengan para pengunjung museum. Kalau sekarang mungkin hal tersebut tidak bisa dilakukan, jadi lebih banyak memanfaatkan sarana di rumah sakit. Kita memanfaatkan komunikasi efektif dengan petugas-petugas yang ada di rumah sakit. Dan jika sebelumnya mungkin tatap muka bisa dilakukan setiap hari, pada masa normal ini akhirnya rehabilitan dibuat shift. Jadi kira-kira masuk dalam beberapa kali dalam seminggu. Kemudian ketika dia tidak masuk, artinya ketika dibuat shift dan dia tidak masuk, kita buat home program. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh terapis-terapis di instalasi rehabilitasi ini kemudian diminta untuk dilakukan di rumah. Nanti hasil dari kegiatan di rumah ini kemudian akan dievaluasi pada saat rehabilitan ini kembali masuk di rumah sakit. Kemudian kita juga melakukan protokol kesehatan di mana semuanya diminta untuk menggunakan masker, juga mungkin jumlah dari rehabilitan yang mengikuti kita batasi sehingga kita masih bisa untuk melakukan rehabilitasi tanpa mungkin berdesak-desakan atau melakukan kegiatan yang beresiko untuk meningkatkan kemungkinan COVID. Dan kita juga memanfaatkan teknologi daring, di mana ya, yang namanya online sekarang sangat maju. Jadi ketika misalnya rehabilitan tidak melakukan kegiatan di rehab, kita lakukan tatap muka secara daring kepada rehabilitan, atau misalnya tidak tatap muka bisa juga melakukan dengan aplikasi seperti aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang lainnya untuk melihat bagaimana perkembangan dari rehabilitan selama di rumah.
Mungkin sekian cukup. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan lewat kami. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan untuk peserta webinar. Boleh silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan saya panggil namanya. Ya, silakan boleh ditulis di kolom chat. Ingin bertanya. Ya, nanti kalau yang mau bertanya langsung bisa. Atau mungkin ada yang bisa berdiskusi di daerahnya atau ada yang halo, suaranya kurang ini ya, kurang jelas pembicaraannya. Ya, sorry. ya halo. Suara hilang. Ya, bisa saya ulang lagi. Silakan diberikan kesempatan untuk yang bertanya. Bisa langsung ditanyakan atau bisa tulis di kolom chat. Nanti saya akan panggil. Ya. Ya, boleh kita berdiskusi ya. Menurut Bapak Suaranya hilang. Ya, Tes. Apa masih kurang jelas suaranya? Halo. Halo. Tes. Ya. Halo. Suaranya kurang jelas ya, kecil lagi. Ya Bu, silakan Bu. Kita udah buka paling besar suaranya, itu masih kecil dan cepat sehingga kita nggak bisa dengar. Masih kurang jelas suaranya, Bu? Ya, Bu. Apa sudah selesai suaranya? Sudah ada pertanyaan masuk dengan Dr. Ismail Mira. Izin bertanya, Dok, bagaimana sebenarnya pelaksanaan rehabilitasi pasien ODGJ berat di puskesmas saat masa new normal? Silakan Dr. Ami, bisa langsung dijawab, Dok. 350. Ini itu 2 rumah tingkat. Untuk masalah new normal ini nanti yang akan kita perhatikan tentu selain tentang gejala dari pasien secara kejiwaan, kita akan perlu untuk memperhatikan tentang screening COVID. Itu yang kami lakukan di sini. Jadi pasien yang memang rencananya akan menjadi calon rehabilitan perlu di-assessment terlebih dahulu. Apakah pasien ini mempunyai resiko untuk resiko terhadap COVID, karena dalam rehabilitasi mau nggak mau si rehabilitan ini akan bertemu dengan rehabilitan yang lain. Karena itu kita perlu screening di awal secara cukup ketat. Kita lakukan screening COVID dan
jika memang memungkinkan, mungkin bisa dilakukan screening seperti rapid test terlebih dahulu. Itu tentu dengan kesepakatan dari rehabilitan. Apabila kemudian dalam berjalan dianggap rehabilitan ini aman, tapi karena kita melakukan terapi secara terus-menerus, misalnya seminggu kita lakukan 2-3 kali, maka ada kemungkinan juga pasien yang daycare ini misalnya dia terpapar. Kalau misalnya dia ada kemungkinan ada gejala ke sana, kita juga biasanya minta untuk dia cuti terlebih dahulu. Lalu nanti ketika rehabilitan ini sudah sehat kembali, dia akan bisa mengikuti program yang kita lakukan. Dan untuk kegiatan mungkin kita juga mulai agak membatasi, di mana kita tidak melakukan kegiatan di area publik. Jika sebelumnya kita banyak menggunakan area publik sebagai sarana kami untuk melatih komunikasi efektif, yang seperti saya sebelumnya bilang, kami memang banyak menggunakan sebagai museum. Kita juga mengajak rehabilitan itu biasanya keluar menggunakan kendaraan umum. Itu yang mungkin kita kurangi, kita tidak lakukan pada saat yang normal ini. Jadi lebih banyak kegiatan yang sifatnya kalau misalnya di puskesmas mungkin bisa di kegiatan-kegiatan yang di dalam, seperti kegiatan untuk terapi, kemudian misalnya membuat pos atau misalnya kegiatan-kegiatan merajut, itu yang masih bisa dilakukan. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan terapi okupasi yang bersifat dalam, tidak melibatkan area-area publik atau di luar. Itu yang mungkin lebih, dan kalau misalnya memang memungkinkan jika dilakukan home program, jadi misalnya dalam 1 minggu dia tidak full bertemu dengan terapisnya, tapi sebagian dilakukan di rumah, kemudian hasil dari home program ini kemudian dievaluasi ketika dia kembali ke dosis untuk melakukan terapi. Mungkin yang bisa dilakukan seperti itu di masa new normal ini. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada waktu 2 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Nanti akan saya panggil langsung atau boleh langsung. Halo, itu program, itu ada programnya nggak ya? Program untuk biar bisa mandiri. Maksudnya bisa diulangi? Bukan di rumah sakit kan? Di masing-masing rumah itu ada. Untuk Karen kopi. Apa maksudnya home program, Mas? Programnya untuk lakukan apa, gimana untuk membimbing mereka. Soalnya anak saya hanya bisikan, tapi segalanya untuk komunikasi, perhitungan, setir mobil itu semua bisa. Hanya gangguan itu bisikan. Nah, itu gimana untuk menanganinya? Supaya dia memang kita memiliki home program, namun untuk membuat home program ini kita perlu melakukan assessment terlebih dahulu terhadap calon rehabilitannya. Artinya tadi yang dikatakan gejala yang masih ada itu halusinasi. Seberapa besar halusinasi itu muncul, seberapa mengganggu halusinasi itu, dan nanti kita akan melihat kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan di rumah oleh rehabilitan. Untuk itu kita membutuhkan assessment terlebih dahulu. Jadi
sebelum dilakukan home program, kami biasanya berharap bahwa kita bisa bertemu dengan calon rehabilitannya itu terlebih dahulu untuk melakukan assessment. Jadi biasanya assessment itu pun tidak dilakukan oleh satu orang saja, nanti akan dilakukan oleh berbagai profesi seperti psikiater, perawat, terapis okupasi, psikolog, dan pekerja sosial. Nah, dari hasil assessment itu baru kemudian muncul program apa yang bisa dilakukan, program apa yang bisa dilakukan di rumah, dan nanti itu yang akan dievaluasi baik secara langsung maupun secara daring. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dr. Ami sudah terjawab, Bu. Mungkin ini tambahannya, nanti bentuk kegiatannya seperti apa, di materi kedua akan lebih detail tentang bentuk kegiatan. Nanti akan dijelaskan oleh Suster Atus. Ya, saya tambahkan mungkin untuk kegiatan rehabilitasi tadi sebelum kita mulai acara di video tadi itu sudah ditayangkan video-video rehabilitasi yang dijalankan oleh ODGJ Rumah Sakit Jiwa Soto Herjan, program rehabilitasi apa saja yang sudah dilakukan. Itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu, Kita lagi. Bu, karena kan sekarang kan COVID, kita nggak bisa ke sana untuk berkumpul atau bertemu. Itu masing-masing di rumah gitu. Kalau misalnya ikut pelajaran. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang untuk di awal biasanya kita tetap meminta pasien atau calon rehabilitasi ini untuk datang terlebih dahulu. Paling tidak untuk kami evaluasi tentang gejalanya, apa keterampilan yang memang sudah dimiliki, dan kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan dari program rehabilitasi ini. Nah, itu yang diperlukan untuk bertemu secara tatap muka. Nanti setelah dari situ, baru bisa dilakukan home program. Dan mungkin home program ini pun dalam 1 minggu nanti akan dibutuhkan tatap muka langsung beberapa kali. Jadi artinya tidak full selama 1 minggu itu home program, tapi beberapa kali tatap muka secara langsung, sisanya dilakukan secara di rumah. Karena kalau kita lakukan secara full home program, biasanya akhirnya tidak terevaluasi, tidak jalan akhirnya. Jadi yang kita lakukan adalah membagi antara program di rumah dengan program di unit dari rehabilitasi. Ya, sudah terjawab ya Bu ya? Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya, langsung sesi berikutnya. Saya beri kesempatan untuk Ibu Sri Sugiatin Eskep yang akan memaparkan materinya dengan tema kegiatan rehabilitasi di instalasi Rumah Sakit Jiwa Soto Herja di masa new normal dan penjaminan BPJS Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Ya, di sini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Ani, yaitu tentang BPJS. Saya di sini akan memaparkan tentang kegiatan apa saja sih yang berada di rehabilitasi kami di masa new normal dan penjaminan BPJS Kesehatan. Next. Untuk menjelaskan tadi, next, ya. Jadi untuk alur peserta yang mengikuti DP, di sini pasien mulai masuk dari poli rawat jalan
Di sana pasien akan mendapatkan suatu pengantar dari dokter polirawat jalan. Kemudian dia bisa pikir dan terdaftar. Di sana pasien akan diseleksi oleh 5 profesi, yaitu dengan dokter spesialis, yang kedua dengan perawat, dengan psikolog, dengan okupasi dan yang terakhir oleh psikolog. Setelah dilakukan 5 kali kunjungan, pasien ternyata mampu, kemudian dia layak mengikuti aktivitas daycare selama 20 kali kunjungan. Nah, di aktivitas rehabilitasi psikososial yang 20 kali kunjungan ini, pasien akan mengikuti kegiatan yang sifatnya internal. Sifat kegiatannya. Kemudian, kalau dia sudah 20 kali kunjungan berhasil, dia masuk akan ke kelayakan mengikuti keterampilan mandiri dengan kunjungan yang 60 kali. Di sini pasien akan dilatih seperti pelatihan kerja. Dan di sini pasien juga akan adanya pendampingan. Kemudian setelah 60 kali kunjungan pasien dinyatakan berhasil dan dia sudah mampu mengikuti pelatihan kerja yang ada di rehabilitasi kita ini, pasien akan dikembalikan ke masyarakat secara mandiri. Kalau dia tadinya seorang karyawan, dia bisa menjadi lagi seorang karyawan, bekerja kembali. Kalau dia memang pernah berusaha, bisa menjadi seorang usahawan. Tapi dari daycare kita ini juga, dari daycare ini juga kita pasien bisa juga dilatih di tempat kita, yaitu dia bisa menjadi pelatih kerja untuk pasien-pasien yang masih dalam tahapan mandiri. Di situ kita namakan yaitu adalah social worker. Kalau dia di sini dia harus sampai 20 kali ya menjadi pelatih kerja di tempat kita. Kalau sudah dievaluasi sampai 20 kali dia juga mampu, dia akan kembali ke masyarakat. Ini alur di mana peserta daycare di tempat rehabilitasi kita. Next. Tadi ada ibu yang bertanya gimana cara pendaftarannya. Yaitu pendaftaran di sini harus ada kelengkapan administrasi dan kita juga bisa menerima jaminan BPJS atau dengan tunai untuk pendaftaran peserta daycare. Adapun kalau dia menggunakan jaminan yang BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di BPJS. Paling tidak pada saat dia masuk ke mulai pendaftaran, dia sudah mendapatkan pengantar dari dokter polirawat jalan maksud saya. Itu untuk peserta yang memakai jaminan BPJS. Kemudian ada kelengkapan BPJS-nya. Tahapan yang kedua yaitu tadi peserta daycare akan diseleksi oleh 5 profesi, yaitu tadi sudah saya sebutkan, dan di sini akan diasesmen. Nah, asesmen itulah untuk jaminan kesehatan juga. Yang ketiga yaitu mengisi formulir secara pemulihan individu, mengisi formulir persetujuan mengikuti program daycare atau daycare dengan berbagai kegiatan dan aktivitas sesuai minat dan bakat pasien. Kemudian pengawasan dan penilaian oleh tim profesi rehabilitasi akan didokumentasikan dalam buku kegiatan. Jadi di sini masing-masing peserta daycare nanti kalau pas sudah masuk mengikuti kegiatan, dia akan ada bukunya untuk kegiatan masing-masing peserta.
Setelah pasien setelah itu masuk dalam tahapan pengkajian ulang. Jadi pengkajian ulang ini setiap 1 minggu sekali kita akan ada diskusi kasus. Kita akan tahu sejauh mana kemampuan pasien selama dia mengikuti peserta daycare di tempat kami. Mereka akan dievaluasi setiap 1 minggu sekali, kita ada diskusi kasus. Dan setelah itu, tiap rehabilitan dibantu oleh seorang manajer. Jadi, ini yang untuk 60 kali kunjungan, dia akan mempunyai seorang manajer penanggung jawab pasien. Jadi, seorang manajer ini, dia akan membimbing pasiennya selama dalam mengikuti peserta daycare. Dan yang terakhir, kalau pasien sudah mengikuti semua, dia akan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Tapi sebelumnya, pasien itu akan kita visit. Siapa yang melakukan? Yaitu yang melakukan adalah pekerja sosial tempat kami. Dia akan mendatangkan ke rumah peserta rehabilitan. Dia akan mempersiapkan bagaimana seorang rehabilitan itu bisa kembali ke rumah, akan disiapkan. Next. Nah, di sini kita ada kriteria untuk pasien yang daycare. Yang utama adalah pasien tidak bisa. Sepertinya pasien sudah dapat mengontrol halusinasinya. Pasien sudah mengerti isi halusinasi. Pasien sudah dapat mengontrol emosi. Maksud dari gelisah seperti itu. Berusia 19 sampai 50 tahun, bukan retardasi mental. Karena kalau pasien dengan retardasi mental ditakutkan dia tidak bisa mengikuti kegiatan apa yang akan kita laksanakan dan tidak akan tercapai program yang akan kita laksanakan. Dapat berkomunikasi dengan baik, dapat membaca, menulis, dan minimal pendidikan SMA. Tidak memiliki penyakit menular, mempunyai minat dan bakat yang optimal, dan keluarga kooperatif. Nah, di sini yang paling penting, keluarga itu kooperatif. Karena dengan adanya dukungan keluarga yang kooperatif, kemajuan pasien untuk yang program daycare di tempat kami itu sangat cepat sekali. Contohnya, pada saat pasien kontrol untuk datang ke poli, itu keluarga harus mendampingi. Jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi keluarga harus tahu pada saat pasien untuk kontrol. Dan pada saat kita ada pertemuan edukasi keluarga, keluarga harus juga tahu. Karena agar keluarga juga mengerti kemajuan apa saja yang sudah didapatkan oleh peserta daycare. Next. Tentunya kita sudah tahu semua tujuan dari daycare, yaitu mengembalikan individu baik hak dan fungsinya sebagai individu yang mandiri dan berguna dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Itu sudah pasti. Next. Kapan waktu pelaksanaannya? Ya, waktu pelaksanaannya untuk peserta daycare ini yaitu dari hari Senin sampai Jumat. Mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul jam 14 siang. Bertempat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suwarto Reja di gedung instalasi rehabilitasi. Next. Ini adalah program kami. Jadi, program kami di sini yaitu dari mulai adanya aktivitas pembukaan, adanya pertemuan pagi, pertemuan sore, terapi edukasi contohnya seperti ada kelas bahasa Inggris, ada administrasi, ada komputer, terapi okupasi,
ada tata boga, ada salon, menjahit, kerajinan tangan, perkebunan, hidroponik, dan cleaning service. Ada terapi musik, contohnya ada band, ada karaoke, paduan suara, bisa juga ada pelatihan kerja mandiri untuk perkebunan, mini cafe, terapi seni, ada psikodrama, maksud saya ada psikodrama, ada seni tari, ada terapi spiritual. Di sini kita juga ada kegiatan yaitu rohani Islam dan rohani Kristen. Terapi rekreasi seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Ani, yaitu bisa berkunjung ke museum, termasuk itu terapi rekreasi, olahraga, komunikasi efektif, yaitu contohnya seperti penggunaan transportasi umum Transjakarta. Jadi di sini kami juga sudah bekerja sama dengan Transjakarta. Pasien-pasien kami yang bertinggal jauh dan menggunakan transportasi bisa kita sediakan, bisa kita buatkan kartu untuk Transjakarta. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu adalah terapi keluarga, pertemuan keluarga, contohnya konsultasi tim profesi sudah disebutkan juga, dan yang terakhir adalah tadi seperti holistik pada saat pasien sudah mulai terakhir untuk menjadi peserta daycare dan sudah mampu bekerja datang ke rumah peserta daycare. Di mana ada psikiater, ada perawat, ada psikolog, ada okupasi terapi, pekerja sosial, dan fisioterapi. Ini kegiatan yang akan, ini adalah salah satu kegiatan pada saat pagi hari kita ada lakukan senam pagi. Ini adalah kegiatan untuk di daycare. Senam pagi dilakukan pada pagi hari. Kemudian sebelum kita masuk ke kelas, kita sudah membuat jadwal kegiatan kelas apa yang akan kita berikan hari itu. Setelah itu pasien kita kumpulkan semua untuk pertemuan pagi, memberikan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan pagi hari ini. Seperti ada kegiatan olahraga, gym, ada pelatihan cleaning service, tata boga, pembuatan telur asin, ada terapi. Di sini salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang nanti akan ada di program kami. Setiap pasien yang mengikuti rehabilitasi nanti akan dikumpulkan seperti kelas-kelas sekolah. Jadi pasien dikumpulkan, kita membagi kegiatan apa saja yang hari ini akan dilakukan. Ada terapi hidroponik, ada psikodrama, ada brain game, merajut, kegiatan menjahit, dan perkebunan. Di sini juga tadi ada rohani Kristen ya, seperti kita sholat berjamaah setiap pasien kalau saatnya untuk sholat setelah kegiatan itu ada sholat berjamaah, terapi musik, ada terapi seni, komunikasi efektif yang tadi sudah disebutkan yaitu Transjakarta ya, kita sudah bekerja bersama dengan Transjakarta. Museum juga kita sudah bekerja bersama dengan museum,
untuk terapi yang komunikasi efektif. Ya, Bu Atul 5 menit lagi ya. Di sini saya menjelaskan tentang yang namanya independent room ya. Tadi sedikit sudah diulas oleh Dr. Ami. Ini independent room yang kami punya. Kelasnya memang ada seperti pada umumnya rumah sakit, kita mempunyai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk pasien-pasien yang bermalam yang disebut yaitu perawatan night care. Khususnya pasien-pasien yang untuk di night care ini, terutama untuk pasien-pasien yang domisilinya jauh. Jadi kita bisa siapkan tempat, tapi syaratnya memang pembayarnya itu tunai, tidak dijamin oleh BPJS. Di sini saya akan tambahkan sedikit, kapan pasien itu bisa dikeluarkan dari peserta daycare? Ini paling penting sekali ya, Pak Hadirin. Peserta daycare dinyatakan berhenti harus berdasarkan kesepakatan tim profesi. Misalnya, keluarganya kurang kooperatif atau kondisi kejiwaan pasien kambuh. Itu memang dihentikan. Jadi, pasien diwajibkan untuk berobat jalan kembali atau rawat inap. Tetapi, apabila pasien peserta daycare yang telah dinyatakan berhenti ingin mengikuti kembali kegiatan daycare, bisa, maka harus melakukan registrasi ulang di rehabilitasi. Nah, ini partner kerjasama kami ya selama untuk rehabilitasi, yaitu kita bekerjasama dengan Dinginko, bekerjasama dengan Transjakarta, dengan Dompet Duafa. Kegiatan yang untuk Dompet Duafa ini yaitu kegiatan yang bersifatnya adanya pengajian, ceramah-ceramah. Untuk Transjakarta itu tadi yang sudah disebutkan yaitu transportasi publik ya, seperti bisa menggunakan kartu fasilitas Transjakarta. Peserta daycare bisa dibuatkan di tempat kami untuk mempunyai kartu Transjakarta. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk Bu Atun untuk sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk peserta webinar bertanya. Saya berikan waktu 15 menit. Silakan boleh ditulis di kolom chat atau langsung saja. Ya, sambil nunggu pertanyaan, saya informasikan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memiliki saudara, tetangga, atau informasi dengan orang gangguan mental, boleh langsung datang saja ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, dan atau langsung bisa hubungi ke rumah sakit kami di nomor 021 568 2841. Bisa langsung ke rumah sakit kami juga, langsung datang ke instalasi rehabilitasi untuk bertanya tentang program yang sudah kita berikan di rumah sakit kita. Ya, masih kita tunggu
Untuk sesi tanya jawab, silakan boleh ditulis atau diketik di kolom chat atau langsung saja. Ya. Ya, ada pertanyaan ini dari Ibu Pristi Prima Putri. Sudah bisa rawat inap tidak di RSJSH? Silahkan Bu Atun dijawab. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Sudah bisakah rawat inap di rumah sakit dalam keadaan bisa Ibu? Kita sudah lama menerima pasien untuk rawat inap. Silakan saja Ibu datang membawa anaknya untuk bisa didaftarkan melalui pendaftaran, kemudian bisa disebut dengan psikiater yang ada di tempat kami. Iya. Untuk menunggu pertanyaan, saya di sini akan menekankan sekali lagi ya Ibu Bapak, yaitu persyaratan berkas daycare rehabilitasi yang menggunakan kartu BPJS, yaitu yang pertama adalah adanya rujukan dari Puskesmas, rujukan rumah sakit umum daerah dan BPJS, adanya surat pengantar ke instalasi rehabilitasi dari poli rawat jalan, adanya surat asesmen instalasi rehabilitasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, untuk syarat-syarat pembuatan kartu sesuai atau Transjakarta, di sini cukup fotokopi KK 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, dan foto 3x4 berlatar belakang merah 2 buah. Itu aja yang saya sampaikan untuk selanjutnya. Silakan. Ya, apa masih ada pertanyaan lagi? Waktunya masih 10 menit lagi. Silakan boleh tulis di kolom chat. Ya, Bu Atun, kita diskusi aja ya Bu ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Misalnya ada yang mengikuti program rehabilitasi, tapi dia tidak menginap di night care kita ya Bu ya. Apa itu bisa? Bisa, cukup bisa sekali. Kalau dia menggunakan jaminan kesehatan BPJS, tentunya tadi sudah saya paparkan ya, apa saja yang harus dilengkapi. Dan kita juga bisa dengan tunai. Oke. Untuk peserta daycare yang seperti ini, kalau dia tidak mau bermalam, bisa untuk balik ya. Maksudnya bila bisa berangkat dari rumah, tapi syaratnya kalau dia belum mampu untuk sendiri, dia harus ada pendampingan dari keluarga. Setelah itu, pasien kalau sudah ruang rehabilitasi, maka tinggal. Dan nanti setelah jam 14 siang boleh disebut untuk pulang ke rumah. Ada lagi Ibu? Ya, Bu Atun, apa ada laporan perkembangan rehabilitan setelah mengikuti program rehabilitasi di rumah sakit kami? Ya, laporan perkembangan itu ada. Jadi, contohnya seperti tadi ya, pada saat kita kan ada pertemuan seperti MK itu ya,
yang setiap minggunya. Nah itu tercatat di laporan perkembangan. Jadi pada kemajuan pasien setiap minggunya kita diskusikan dan kita evaluasi sejauh mana nih pasien selama mengikuti kegiatan daycare. Kalau nanti seandainya dia tidak mampu, dia kan akan nanti dikembalikan ke masyarakat dan itu merupakan catatan nanti untuk pasien kembali ke masyarakat. Iya. Masih kita tunggu pertanyaan. Waktunya 2 menit lagi karena kita masih ada sesi berikutnya yang sangat menarik. Ada testimoni dari rehabilitan kami yang sudah berhasil dan sudah bekerja. Ya, silakan boleh ditulis di kolom chat yang ingin bertanya atau langsung saja. Ya, ada pertanyaan? Kalau dari luar kota mau ikut kegiatan rehabilitasi, apakah bisa? Bisa tinggal di sana. Ini dari Safitri. Silakan Bu Atun dijawab dulu. Pertanyaan yang cukup baik, Ibu Safitri. Bisa sekali Bu. Kalau yang dari dua daerah ya, tadi dibilang kalau yang dari luar daerah bisa tidak dengan mengikuti peserta daycare? Bisa. Banyak pasien-pasien kami yang dari luar daerah bisa untuk menjadi peserta daycare. Dengan ketentuan ya harus bermalam, harus menginap di individu living. Jadi peserta daycare. Jadi dia dua. Jadi peserta daycare dan menjadi peserta daycare. Jadi pada saat malam hari itu memang tinggal di individu living yaitu sama kami. Nanti setelah pagi itu kegiatan yang ada di daycare yang dilakukannya. Seperti itu. Jadi bisa ya Bu Atun ya? Dari luar kota ikut kegiatan rehabilitasi dengan tinggal di Netcare kita ya Bu ya? Bisa. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nih Bu Atun. Ya. Untuk dari Alia Salsabila, untuk pelaksanaan kegiatan di Netcare, apakah juga ada kegiatan yang terjadwal seperti pelayanan daycare? Bila ada, apa saja yang dilakukan kegiatannya di Netcare, Bu, untuk pasien jiwa? Mungkin tadi di slide yang sebelumnya sudah ada ya kegiatan kami dari mulai pasien masuk mulai kegiatan. Jadi seperti sekolah di sini. Jadi pasien dikumpulkan, kita buat jadwal kegiatan hari itu, kita akan melakukan kegiatan apa hari itu. Kemudian pasien kita jadwalkan kegiatan apa yang ada di hari itu akan dilaksanakan. Jadi ada jam-jamnya. Seperti kerjaan tadi ya, mulai jam 9, mulai adanya pertemuan pagi, kemudian dari jam 10 sampai jam 11 itu kegiatan seperti ada boga, ada hidroponik, ada musik, kegiatan dari jam 11 sampai jam 12 itu biasanya kalau seandainya ada kegiatan rohani Kristen atau rohani Islam juga kita masukkan ke dalam kegiatan, istirahat, kemudian selanjutnya kegiatan selanjutnya kalau memang ada terapi aktivitas kelompok yang dilakukan oleh masing-masing profesi itu akan kita lakukan. Jadi masing-masing kegiatan itu ada jadwalnya tersendiri. Mulai ada terapi musik, ada membaca di perpustakaan. Seperti slide yang tadi sudah saya tampilkan, di situ sudah ada kegiatan-kegiatannya. Iya, Batun, ini dia menanyakan untuk kegiatan yang ada di night care. Jadi kan itu kegiatan pagi ya Bu ya, di pelayanan daycare pagi, yang dari jam 8 sampai jam setengah 3 sore. Dan setelah kegiatan di daycare pagi sudah selesai,
rehabilitan balik lagi ke Netcare. Nah itu di Netcare itu selama dari jam 4 sore sampai malam dia tidur ya Bu, ya itu kegiatan apa saja sih Bu yang diberikan? Oke. Jadi kegiatan yang di Netcare ini yang diberikan adalah kita ada buku kegiatan di sana. Jadi mulai pasien berada di Netcare, Netcare ini kan sifatnya mendidik pasien untuk mandiri. Jadi pasien dari mulai sore itu ada kegiatan PR yang belum selesai yang tadinya dari daycare. Misalkan untuk terapi kerajinan tangannya belum selesai, bisa dilanjutkan di Netcare. Kemudian nanti ada sholat berjamaah di sana untuk mengisi perharian. Kegiatan makan ini pasien juga belajar untuk mengambil makanan ke gizi. Jadi diberikan tugas tanggung jawabnya. Setelah itu dia diberikan tugas bisa untuk mencuci dirinya sendiri. Jadi sifatnya mandiri. Bisa juga pasien mencuci bajunya sendiri. Dia melatih tentunya pasti ada pendampingan di sana, tidak kita lepas. Jadi pasien mencuci didampingi, mensetrika bajunya juga didampingi. Nah setelah menjelang sore, pasien diberikan kegiatan yaitu yang sifatnya keagamaan seperti sholat atau berdoa. Kemudian menjelang malam dan tidak lupa pula ya pasien yang berada di Netcare pun pasien tetap minum obat. Jadi pasien itu sendiri yang meminta obat ke kami, bukannya kami yang obat diminum, tapi mereka harus punya kesadaran bahwa yang tidak minum obat itu pasien harus tahu. Iya. Untuk Ibu Alia sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini kita untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan terakhir dari Ibu Safitri. Kalau misalnya keluarga saya yang ikut kegiatan daycare dan tinggal di Netcare, tiba-tiba gelisah kondisinya, apakah bisa diatasi? Ya, ini yang sering terjadi ya di tempat kami. Dengan pasien ODGJ ini tidak menutup kemungkinan dia akan sembuh. Tiba-tiba padahal sudah minum obat tapi tiba-tiba kambuh, tapi tidak usah cemas. Petugas kami akan membawa pasien ke IGD. Mereka pasien akan diobservasi di IGD. Kalau memang pasien tidak bisa untuk kembali lagi untuk di Netcare, dia harus dirawat inap, pasien harus dirawat inap. Tapi dengan ketentuan keluarga harus dihadirkan. Jadi harus ada persetujuan keluarga untuk masuk rawat inap. Itulah pentingnya keluarga yang harus kooperatif, baik dari keluarga baik di Netcare maupun di Netcare. Keluarga akan menghubungi bahwa peserta Netcare yang berada di Netcare kamu berada di IGD. Ya. Terima kasih Bu Atun. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sesi terakhir yang sangat menarik. Testimoni dari alumni rehabilitan Rohyadi. Silakan waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Rohyadi. Dengan pasiennya ya, ini cukup lama memang dia benar-benar di tempat kami. Saat ini beliau sudah bekerja di tempat kami. Jadi, Ibu mau tanya ya,
Royadi sejak kapan pertama kali mengikuti program BKR di instalasi rehabilitasi di Jakarta? Pertama kali BKR pada tahun 2015, tepatnya di bulan itu pun saya dapat informasi dari saya bapak saya dan ibu saya itu tahu informasi dari BKR. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2018 ya. Berarti sudah 2 tahun ya. Lalu selama mengikuti program BK, apa aja sih kegiatan yang ada di sana? yang sekali kegiatan yang saya ikuti terutama sekali saya mengikuti program artistik karena bakat saya itu melukis. Dari kecil itu saya suka melukis dan menggambar. Selain itu saya pun digali kemampuan saya dalam training service sampai akhirnya sekarang ini. Udah kamu cukup waktu bekerja di rumah sakit ini ya. Sekarang Ibu, perbedaannya ada enggak? Sebelum saya di BKR dan sudah mengikuti program, ada enggak perbedaannya orang-orang? Sebelum saya mengikuti BKR saya menjadi amat malu ketemu orang saya nggak berani gitu Bu, curigaan gitu. Ya. Ya takut ada yang mukul saya, gimana gitu. Dari sholat makanya jadi gimana gitu saya terangkan. Sebelum BKR ya waktu itu. Jadi perasaannya ada yang Ikutin saya. Tapi kan di samping itu jadi minum obat juga kan? Minum obat ya, tetap kontrol juga ya, yang jelas ya. Makanya gejala-gejala yang seperti curiga itu sudah tidak ada. Kebetulan itu kegiatan di BKR sehingga jadi gejala yang seperti itu akhirnya hilang. Bisa dikontrol. Iya. Sampai sekarang sudah hilang ya? Alhamdulillah. Waktu itu jadi berapa lama di program BKR? Berapa bulan? Saya mengikuti program mereka itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Berarti dari mulai 5 kali pertemuan, ya. Terus 20 kali pertemuan, sampai 60 kali pertemuan, dan di situ masih diulang waktu di 60 kali pertemuan masih dengar bisikan kali ya. Tapi kan untuk saat ini kan manfaatnya cukup banyak ya, pas kamu mengikuti BKR di tempat Ibu ya. Iya. Ibu mau tanya nih, kegiatan apa aja sih yang saat ini Royadi kerjakan? Setelah saya mengikuti BKR, saya pernah mencoba keberanian saya itu sampai di mana. Saya mencoba jualan puding keliling kampung untuk membuktikan bahwa orang yang dianggap gila itu berani untuk menunjukkan dirinya bisa sembuh lagi. Sebelum kamu bekerja nih, Jualan puding, jualan gorengan, bahkan pempek palembang juga saya berani. Karena kamu sudah dilatih sebelumnya di tempat kami ya, yaitu di Kafe Mentari ya. Dari mulai apa itu menjaga makanan, menawarkan, sampai menghitung pendapatan, mengembalikan uang, ya di situ pasti dibantu sama Ibu Susi. Ibu Susi Agustin beserta staf dan beserta jajarannya. Ya. Dibantu oleh beliau ya, gimana caranya untuk gimana sih caranya mengelola keuangan biar kamu bisa, ternyata kamu mampu. Begitu udah selesai, kamu jual puding keliling ya, tahu untung dan rugi. Tapi itu puding yang buat kamu sendiri atau? Saya buat sendiri kadang. Alhamdulillah. Juga disupport gitu. Support sama ibu ya. Memang salah satu keberhasilan kamu itu adalah ibu. Ya. Karena saya sayang sekali dari kecil itu ibu saya. Saya dari kecil itu udah tinggal sama bapak saya. Jadi bapak saya dan ibu saya itu bercerai. Oke, kalau kayak gitu terima kasih ya Royadi
untuk kesempatan waktunya. Silakan, apa ada yang mau diomongkan kembali? Dan sekarang ini kegiatan saya itu jadi cleaning service di koperasi. Itu juga berdasarkan arahan Ibu Susi Agustin beserta petugas-petugas lainnya. Terutama sekali Ibu Atun, terus Bu Ju, Bu Kus, Pak Pian, Pak Heru, dan Bu Arjan. Karena kalau menurut Royadi, kekeluargaan di rehabilitasi ini seperti apa? Jadi satu sama lain itu saling merasakan penderitaan. Jadi kamu merasa seperti di rumah sendiri ya? Iya, saling memahami, saling gimana. Oke. Terus sekarang Royadi, ini kebetulan peserta kami yang sedang lagi berdinas ya, lagi bekerja. Tugas ini. Di mana Royadi sekarang? Di Tempatnya? kantin koperasi. Di kantin koperasi Rumah Sakit Jiwa Dokter. Herjan. Terima kasih Royadi atas kesempatan dan waktunya ya. Sama-sama. Nah itulah para peserta webinar ini. Tadi adalah testimoni dari keberhasilan pasien kami yang sudah menjalani selama berapa bulan tadi? 6 bulan di rehabilitasi kami. Iya, terima kasih untuk Mas Royadi sudah memberikan testimoni kepada kita semua. Ya, untuk Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya. Kita berikan waktu 15 menit. Silahkan boleh bertanya langsung ke Rohyadinya. Ya, silakan Rohyadi. Balik lagi. Silakan untuk webinar ini. Mungkin ada yang mau bertanya dengan pasien kami. Ya, yang ingin bertanya boleh langsung atau ditulis di kolom chat. Ini sesi yang sangat menarik ya. Jadi ini rehabilitan kami yang sudah berhasil mengikuti program rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa 1 Herjan. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin bertanya dari Dr. Ratih Chandra Dewi. Bagaimana tips untuk mencegah kekambuhan pasien? Ya. Bagaimana tips untuk mencegah kekambuhan pasien? Boleh? Langsung Bu Atun yang menjawab. Dari Dr. Ratih Chandra Dewi. Terima kasih untuk Dr. Chandra atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara mencegah kekambuhan pasien? Di sini khususnya untuk pasien-pasien yang di rehabilitasi kami banyak melakukan kegiatan. Jadi agar dia tidak kambuh, dia diberikan banyak kegiatan sehingga kekambuhannya itu sangat minim. Di samping itu, pasien juga kita berikan obat secara teratur, minum obat. Dan juga selama mengikuti selama pasien menjadi peserta daycare, dia juga diwajibkan untuk kontrol pasien daycare maupun pasien daycare diwajibkan untuk kontrol bertemu dengan dokter psikiater. Ya, jadi selain minum obat ya Bu Atun ya, bisa diberikan kegiatan ya Bu untuk mengurangi gejalanya dan untuk meminimalisir kekambuhan pasien ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih untuk Rohyadi nih. Wah, menarik nih dari Ibu Safitri. Rohyadi ada yang tanya nih, pernah kambuh nggak saat ikut rehab? Wah, pernah kambuh, Bu. Itu tepatnya pas 3 minggu ikutin rehab. Jadi saya gimana gitu, gelisah. Rasanya seperti kayak gempa bumi gimana gitu, kayak goyang. Gimana gitu.
Bingung ya? Bingung, saya di layar itu kaku banget kayak gimana gitu. Rasanya gak enak banget. Sampai akhirnya dipanggil, ditelepon tuh ibu saya sama bapak saya untuk menjemput saya waktu itu. Itu Iya. pada saat Roy Hadi masih mengikuti program kita, Iya, mengikuti program daycare, daycare. rehabilitasi. Terus ngatasinnya gimana Roy Hadi? Kalau kambuhnya muncul? Kalau kambuhnya muncul saya istighfar dulu. Istighfar ya. Berdoa. Kenapa ini bisa begini ya? Bingung ya, jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu ini pasti ada halusinasinya datang atau gimana? Saya merasa gimana gitu, gak enak aja. Bingung ya, serba salah. Apa yang mau dilakukan itu salah. Rasa curiganya muncul. Ada ngomong itu seakan-akan kayak ngomongin saya. Terus akhirnya dari deken, akhirnya petugas deken menghubungi keluarga. Terus akhirnya jadi berobat kembali ya. Tapi nggak sempat dirawat waktu itu. Tapi nggak sempat dirawat ya. Obat itu sama dokter Asmara Hadi waktu itu. Konsul obat ya. Iya, masih ada waktu untuk seksi bertanya, silahkan. Yang mau ingin bertanya boleh langsung diketik di kolom chat kami atau nanya langsung. Rohyadi, saya mau tanya nih. Mungkin ada tips dan triknya nih bisa Rohyadi jadi sukses sekarang dan bisa bekerja menjadi cleaning service di koperasi rumah sakit kami. Ada tipsnya nggak? Tipsnya itu keluarga cuma memberikan masukan-masukan saja. Sekarang begini begitu, kuncinya sih diri sendiri. Jadi bagi saya itu biarkan orang ngomong apa saja tentang saya. Nasib saya yang menentukan diri saya sendiri. Orang cuma bisa mencibir saya, menginjak-injak saya. Apapun itu, saya biarkan saja. Biarkan angin lalu. Pasti badai akan selalu. Luar biasa untuk Rohyadi. Dan jangan lupa Rohyadi, obatnya selalu diminum. Dan rutin kontrolnya ya Rohyadi ya. Ya Bapak Ibu, ada yang mau ingin bertanya lagi? Boleh ke Rohyadi langsung. Ya, selain rehabilitan Rohyadi, ada juga rehabilitan yang lain yang sudah sukses, yang sudah bekerja. Ada yang membuka usaha warung kelontong, ada juga yang berwirausaha membuka air isi ulang. Banyak sekali yang sudah bekerja, terutama yang sudah menjadi cleaning service di rumah sakit kami, itu mantan alumni rehabilitan kami. Jadi banyak sekali yang sudah sukses. Tapi Bu Ajeng gini loh, bahwa rehabilitasi ini bukannya pasien keluar dari sini terus dikasih kerjaan sama kita, bukan gitu ya? Oh Bu ya, bukan. Pasien kita agar dapat bisa bekerja dan mandiri kembali gitu ya. Betul. Jadi bukan kita membuka lowongan pekerjaan ya Bu ya? Ya, kita nggak mau buka lowongan pekerjaan. Kebetulan seperti Rohyadi ini kebetulan mampu dan terlihat untuk pekerjaan yang saat ini dilakukan. Dan kebetulan juga rumah sakit sedang membuka. Jadi kebetulan sekali ya Rohyadi ya, kamu ya. Bukannya rumah sakit ini memberikan pekerjaan terhadap pasien-pasien rehabilitasi. Saya juga bekerja di sini, saya juga membuka ini jalanan gitu. Di jalanan. Ya, kalau ada yang minta dilukisin, saya lukisin. Iya. Memang Rohyadi ini harusnya kami membawa hasil lukisan Rohyadi. Jadi terlihat apa yang sudah dihasilkan oleh Rohyadi ya, melukis gitu ya.
Iya, jadi Bapak Ibu sekalian memang Rohyadi ini memiliki bakat melukis di bidang art. Jadi memang hasil lukisan Rohyadi ini cukup banyak ya Rohyadi ya, yang sudah kita pajang di rehabilitasi. Salah satu yang mana Rohyadi? Itu yang di sebelah kiri. Nah, itu di belakang itu banyak ya lukisan Rohyadi ya. Iya. Itu terlihat Royadi mood-nya lagi seperti apa ya Royadi dari warna-warnanya ya Roy ya. Iya. Kira-kira Royadi ingat tidak ada berapa jumlah lukisan yang sudah Royadi produksi? Kayaknya lebih dari 20. Lebih dari 20. Wow, luar biasa Royadi ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Safitri. Kalau sudah selesai ikut program rehab, apakah masih boleh mengikuti kembali program tersebut? Kalau sudah mengikuti program rehab, apakah boleh kembali? Boleh, kalau Royadi mau, tapi kan Royadi saat ini sudah bekerja, ya. Kecuali ingin melatih pasien-pasien itu yang di daycare baru, ya. Biasa juga pernah jadi volunteer. Ya, ya, kalau itu ya. Tapi saat ini kan sudah bekerja. Ya. Ya. Royadi, kamu sekarang kesini menggunakan apa nih alat transportasinya? Motor. Oh, naik motor. Luar biasa ya kamu. Iya. Waktu itu sempat nggak dibuatkan kartu transjakarta? Semua oke ya. Tapi sekarang sudah menggunakan baju, jadi pakai motor ya. Untuk moderator silakan. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Taman Majalengka, samping kali Tugu. Ya, masih kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Boleh langsung ke Royadi. Iya. Boleh langsung tulis ke kolom chat kami. Ya, silakan. Ya, silakan masih ada pertanyaan. Sebelum kita tutup, kita simpulkan diskusi hari ini. Terima kasih ya untuk Rohyadi dan Bu Atun yang sudah memberikan pemaparannya untuk hari ini dan testimoni untuk Rohyadi. Terima kasih banyak yang sudah berbagi dan sharing untuk kita semua. Ya, sebelum kita akhiri, saya simpulkan untuk acara diskusi hari ini, yaitu program rehabilitasi di kita, yaitu ada program daycare atau kita sebut ada rawat jalan, dan program night care yang menginap di rumah sakit atau di Wisma. Dan program kita memiliki kriteria-kriteria tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ami dan Bu Atun. Itu di program kita ditangani oleh 5 profesi, dokter, perawat, psikolog, peksos, dan OT. Dan tujuan rehabilitasi ini adalah untuk kemandirian pasien dan peningkatan
kualitas hidup. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Atun bahwa program kita adalah tujuannya adalah untuk kemajuan pasien, untuk mereka lebih percaya diri lagi, lebih produktivitas, dan mengurangi stigma masyarakat yang selama ini dianggap ODGJ ini sangat menakutkan. Nah, jadi ini untuk mengubah stigma masyarakat bahwa ODGJ ini ternyata mampu memiliki bakat yang sangat luar biasa, yang bisa berprestasi, berpotensi, dan bisa dapat bekerja. Yaitu dengan syarat memang harus rutin dengan minum obat dan memiliki banyak kegiatan dan dukungan dari keluarga. Baik lagi, peran keluarga itu sangat penting bagi ODGJ. Ya, saya akhiri webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber, panitia, dan seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Dan untuk materinya nanti bisa kami kirimkan email ke peserta yang sudah daftar. Ya, untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikat atau mengenai materi, bisa langsung hubungi ke narahubung kami Ibu Lia di nomor 0878 8375 9756. Saya ulang lagi, 0878 8375 9756. Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang dari penjara dijawab belum?
Reza kamu nggak makan buah? Susu ininya udah ambil. Belum. Biar ini dok. Sampai di mulut. Lagi video.